Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Sidik dengan NIM 2404411-352. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah yang telah saya buat yang berjudul Keamanan Jaringan Komputer di Era Digital. Mengapa keamanan jaringan penting? Dalam era digital modern, keamanan jaringan komputer telah menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi dan individu. Dengan meningkatnya volume data yang ditransmisikan setiap hari, risiko serangan siber juga terus bertambah. Ancaman keamanan jaringan tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan dan mengganggu operasional bisnis secara keseluruhan. Setiap hari jutaan percobaan serangan siber terjadi di seluruh dunia, menargetkan infrastruktur kritis perusahaan multinasional hingga penggunaan individu. Pemahaman mendalam tentang unsur keamanan jaringan dan praktik terbaik dalam menerapkannya menjadi esensial bagi profesional dan mahasiswa yang ingin berkontribusi dalam melindungi aset digital organisasi mereka. Pencegahan ancaman melindungi dari serangan malware, ransomware, dan phishing. Integritas data, memastikan data tidak diubah atau dirusak oleh pihak yang tidak berwenang. Ketersediaan layanan, menjamin sistem tetap berjalan dan dapat diakses oleh pengguna yang sah. Fondasi keamanan atau konsep dasar merupakan fondasi teoritis dari semua praktik keamanan jaringan modern. Ketiga pilar ini saling terkait dan harus diterapkan secara seimbang dan menciptakan sistem keamanan yang komprehensif dan efektif. Confidentiality, menjaga kerahasiaan informasi hingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses melalui enkripsi dan kontrol akses. Integrity, memastikan data tidak diubah atau dirusak selama transmisi maupun penyimpanan dengan menggunakan hash dan digital signature. Apa itu availability? Menjamin sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang sah, penting diperlukan melalui redundansi dan backup. Jenis ancaman keamanan jaringan. Pemahaman tentang berbagai jenis ancaman keamanan jaringan adalah langkah pertama dalam merancang strategi pertahanan yang efektif. Ancaman ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi menjadi semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Yang pertama, malware dan virus. Program berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri informasi dari sistem komputer termasuk Trojan, spyware, dan ransomware yang dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan. Yang kedua, serangan phishing, teknik manipulasi sosial yang mengelabui pengguna agar memberikan informasi sensitif atau mengklik tautan berbahaya melalui email atau pesan yang tanpa sah. Yang ketiga, DDoS, serangan yang membanjiri server dengan trafik berlebihan dari sumber dan menyebabkan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Yang keempat, SQL, teknik memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web untuk mengakses, memodifikasi, atau menghapus data database secara tidak sah. Struktur keamanan berlapis. Pendekatan keamanan berlapis mengakui bahwa tidak ada sistem keamanan yang sepenuhnya dengan menerapkan multi-layer of security di berbagai titik dalam jaringan.
organisasi dapat mendeteksi dan merespon ancaman sebelum menjadi masalah serius. Primer security, rally, dan gateway mengatur trafik masuk dan keluar jaringan. Network level, segmentasi jaringan VPN, dan intrusion detection system. Host level, antivirus, threat management, dan akses kontrol pada setiap komputer. Application level, input validation, secret coding, dan application firewall. Data level, enkripsi, backup, dan disaster recover untuk perlindungan maksimal. Teknologi dan tools keamanan esensial. Implementasi keamanan jaringan modern memerlukan kombinasi teknologi tools yang tepat. Setiap tools memiliki peran spesifik dalam menciptakan ekosistem keamanan yang robust dan terintegrasi. Network protection. Firewall mengontrol dan memfilter trafik jaringan berdasarkan rules dan yang ditentukan. UBS atau IPS mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. VPN mengenkripsi komunikasi dan transmisi data yang aman. Endpoint protection. Antivirus atau anti-malware mendeteksi dan menghapus program berbahaya. Data loss prevention atau DLP mencegah kebocoran data sensitif. NDM mengamankan perangkat mobile perusahaan. Best practice dalam implemen keamanan. Menerapkan keamanan jaringan bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang proses, kebijakan, dan budaya keamanan organisasi. Ini telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko dan meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan. Yang pertama ada manajemen akses, update dan patch, monitoring dan logging, backup dan disaster recovery. Security awareness training. Dalam landscape keamanan jaringan modern, organisasi harus mematuhi berbagai standar dan regulasi yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya rekrutmen. Ini bukan hanya rekrutmen legal, tetapi juga merupakan bagian integral dari risk management strategi. ISO 27001 standar internasional untuk informasi security management system yang mengatur comprehensive security control. Cyber security framework dari National Institute of Standards and Technology untuk mengenai cyber teknologi untuk cyber security di industri kritis. Regulasi data privat, peraturan Eropa yang mengatur perlindungan data personal dan memberikan hak kepada individu atas data mereka.
DSS, standar khusus untuk industri, healthcare, dan payment industri yang memiliki rekrutmen keamanan yang ketat. Tren dan tantangan masa depan. Lanskap keamanan jaringan terus berkembang dengan munculnya teknologi baru dan metode serangan yang sophisticated profesional harus tetap update tentang tren terbaru dan siap menghadapi tantangan yang akan datang di era digital yang terus berubah. Tren energi, tidak percaya pada saat siapapun secara default. Keamanan infrastruktur cloud yang kompleks, deteksi ancaman yang lebih intelijen, perlindungan untuk device yang tertutup. Tantangan utama, kurangnya talent di industri, ancaman yang terus berkembang, ancaman dari dalam organisasi sendiri. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, keamanan jaringan komputer di era digital bukan merupakan destinasi, melainkan sebuah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan komitmen, investasi, dan expertise. Membangun postur keamanan yang kuat memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, proses kebijakan, dan awareness kebijakan dari seluruh organisasi.